Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tetap semangat meskipun kalian harus belajar di rumah. Oke, hari ini Ibu khusus membuat video ini untuk kalian sebagai bahan evaluasi belajar di rumah. Nah, sebelum Ibu melakukan evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan, mungkin di antara kalian pernah ada yang bertanya ke Ibu, Bu, kenapa sih Bu, kapan sih seni budaya itu belajarnya virtual atau tatap muka langsung? Nah, mungkin hari ini Ibu akan menjawabnya, kenapa Ibu tidak pernah melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung. Oke, yang pertama, untuk Ibu pribadi melakukan pembahasan materi secara virtual itu kurang efektif. Kenapa? Karena pembahasan materi itu akan panjang. Ibu menjelaskannya akan lebih lebar ya, lebih umum gitu. Nah, sedangkan untuk melakukan virtual itu yang pertama koneksi internet kalian harus kuat. Nah, beberapa di antara kalian itu pernah Ibu coba, ternyata koneksinya tidak kuat atau jaringannya lemah. Jadi ketika Ibu menyampaikan materi, takutnya materi yang sampai itu adalah setengah-setengah. Jadi informasi yang Ibu sampaikan, yang kalian dapat itu hanya setengahnya saja. Nah, itu ya yang Ibu takutkan. Jadi Ibu melakukan pembelajarannya seperti apa? Ya, seperti yang sudah Ibu lakukan. Caranya memposting materi dengan cara menjelaskan, mengupload videonya di Google Classroom. Nah, itu ya, menurut Ibu itu sudah yang paling efektif. Jadi kalian tinggal mempelajari apa yang sudah Ibu bahas di video yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Itu ya, kenapa Ibu tidak melakukan virtual secara langsung, secara tatap muka, termasuk ini ya, video ini. Kenapa Ibu tidak langsung evaluasi secara virtual, langsung bertatap muka dengan kalian? Yang Ibu takutkan ketika Ibu memberikan evaluasi kepada kalian, yang menangkap itu hanya setengahnya saja. Sisanya nanti akan bertanya lagi, diulang lagi. Nah, itu yang Ibu takutkan. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, hari ini Ibu akan mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Sudah 2 bab ya, sudah 2 bab materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Nah, hari ini Ibu akan memberikan evaluasi terhadap apa yang sudah kalian lakukan dalam 2 bulan ini ya, 3 bulan kurang ini. Nah, ternyata ada beberapa hal yang harus Ibu sampaikan kepada kalian, dan ini harus menjadi bahan pertimbangan kalian untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Yang pertama yang akan Ibu evaluasi adalah masalah disiplin waktu dan absensi. Ya, disiplin waktu. Meskipun kalian belajarnya di rumah, tetap saja kalian harus bangun pagi. Ya, tetap saja kalian harus mengisi absensi. Nah, yang Ibu sayangkan di antara kalian ini masih banyak sekali yang telat mengisi absensinya. Disiplin waktunya sangat kurang. Ya. Kenapa Ibu menekankan di absensi? Karena absensi itu termasuk nilai sikap. Ya. Kalau kaliannya sering terlambat mengisi absensi, guru itu sudah bisa menebak, ternyata si A ini berarti kalian bisa menjawab sendiri. Nah, yang rajin, yang bagus, otomatis nilai sikapnya sudah A dari Ibu. Ya, khusus dari Ibu yang nilai absensinya selalu cepat, selalu tepat waktu ya. Nah, itu nilainya pasti A. Sedangkan yang cuek, yang acuh ya kalian bisa tebak sendiri. Apalagi sampai Ibu mengingatkan beberapa kali, tolong ini absensinya diisi dulu A, B, C, D, sampai Ibu sebut namanya satu-satu. Tetap saja dia masih lalai, dia masih acuh untuk mengisi absensi saja. Itu ya, jadi tolong kedepannya diperhatikan. Ya, nilai absensi,
ya nilai absensi termasuk nilai sikap. Oke, nah itu. Terus absensi harusnya ketika kalian sudah mengisi absensi minggu lalu di situ, otomatis minggu kedepannya kalian mengisi di situ lagi. Sengaja ibu membuat absensi itu tidak dirubah-rubah. Jadi ibu membuat absensi itu setiap bulan, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan selanjutnya. Nah, hari ini bulan September, otomatis absensinya berjudul absensi bulan September. Kalian harusnya tidak harus disuruh lagi, tinggal buka absensi itu, klik lagi, cari isi nama kalian, kelas kalian, kirim, sudah masuk ke ibu. Jadi ibu minta tolong nih, jangan sampai terus ibu mengulang-ulang. Ini masalah absensi saja yang istilahnya hal kecil, tapi masih ada di antara kalian yang harus diingatkan terus dan terus. Dan sampai hari ini pun ada yang absensinya kosong sama sekali. Sudah hampir 2 bulan nilai absensinya kosong. Absensinya kosong sama sekali. Nah, itu ya, otomatis dia kalau dilihat dari sananya saja dia sudah tidak layak untuk mengikuti PTS harusnya. Ya, jadi ibu minta tolong ke depannya untuk absensi kalian tidak harus disuruh lagi, tidak harus mencari di mana lagi, tinggal kalian buka Google Classroom-nya, ya. Aplikasi Google Classroom ini menurut ibu sudah sangat mudah sekali. Kenapa? Karena sudah bisa di-download di HP, dan HP itu otomatis kalian bawa kemana-mana, baik itu HP orang tua mau HP pribadi kalian sendiri. Jadi tidak ada alasan, Bu maaf Bu saya belum bisa ngabsen, Bu maaf saya lagi di luar kota, bla 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 bla. Harusnya tidak ada alasan lagi ya, karena aplikasi Google Classroom sudah bisa kalian bawa kemana-mana ya, untuk absensi saja ya, untuk absensi itu. Jadi tolong sekali lagi, evaluasi yang pertama adalah masalah absensi. Ingat, nilai absensi termasuk nilai sikap. Jadi setiap guru bisa menyimpulkan, meskipun kita tidak bisa bertemu di dalam satu ruangan, tapi kita guru-guru itu bisa menyimpulkan ya, oh ternyata si A rajin, si B kurang, si C sangat kurang. Nah, kita bisa menyimpulkan dari sana. Jadi sekali lagi, yang absensinya masih telat, yang absensinya masih bolong-bolong, yang jarang mengabsen ya, sekali lagi ibu minta tolong perbaiki. Oke, itu untuk absensi. Nah, yang kedua ini masalah tugas, penugasan. Nih, di bab 2 ibu belum memberikan tugas kepada kalian, tapi insya Allah minggu depan ibu akan memberikan tugas berkaitan dengan bab 2 ya, tentang ragam hias. Nah, untuk tugas di bab 1 ini ibu kecewa, sangat kecewa, karena masih ada di antara kalian sampai hari ini setelah PTS pun tugasnya belum masuk ya. Kalau tugasnya belum masuk, otomatis nilai rapot PTS-nya seadanya ya, seadanya. Kenapa? Karena pertama ibu sudah mengingatkan, kedua tugas bab 1 itu sudah hampir 2 bulan ibu memberikannya, hampir 2 bulan, dan ini masih ada beberapa orang yang belum sama sekali tuntas. Jadi tolong dituntaskan, jangan sekali-kali kalian lalai mengerjakan tugas. Oke, nah ini tugas yang pertama di bab pertama itu, di bab 1 ibu menyuruh kalian untuk merangkum bab 1. Yang namanya bab 1 itu banyak ya, banyak sekali yang namanya bab 1. Nah, ini masih ada yang merangkumnya 2 paragraf, hanya 2 baris, hanya 2 baris. Apakah itu rangkuman? Jelas bukan. Nah itu ya, jadi ibu minta tolong dong, ketika guru sudah memberikan tugas dengan
petunjuknya yang jelas, kalian kerjakan dengan baik. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mengerjakan tugas sampai nilainya mencapai 88, 89 ya. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Sudah tugasnya rapi, tepat waktu, tulisannya juga rapi, menggunakan pulpen, tidak menggunakan pensil ya. Nah, itu otomatis nilainya sudah sangat bagus sekali. Ya. Nah, itu jadi yang namanya rangkuman itu bukan hanya 2 paragraf, sayang, cantik, pinter, ganteng. Ya, tidak 2 paragraf. Minimal rangkuman itu adalah 1 lembar buku atau 2 lembar buku, tergantung banyak materi yang diberikan, yang sudah diberikan, itu namanya rangkuman. Kedepannya ketika ada tugas rangkuman lagi, tolong diperbaiki ya, tolong diperbaiki. Itu tugas rangkuman. Nah, tugas yang kedua yang sudah Ibu berikan, latihan soal. Nah, ini juga masih banyak yang asal menjawab. Masih banyak sekali yang asal menjawab. Ibu menanyakan flora khas di Indonesia, ada yang menjawabnya asal. Terus fauna khas Indonesia, ada juga yang menjawabnya asal. Jadi tolong diperhatikan lagi pertanyaannya. Ibu yakin, seyakin-yakinnya setiap guru memberikan tugas di Google Classroom itu sesuai, sudah sepaket dengan petunjuk pelaksanaannya. Kirimnya kemana, pengirimannya kapan, ya, tugasnya seperti apa, itu sudah dijelaskan di petunjuk di Google Classroom. Makanya ketika membaca tugas itu jangan setengah-setengah. Ini masih banyak nih, tidak semua ya, tapi ada beberapa orang yang membaca tugasnya itu setengah-setengah, jadi informasinya juga setengah-setengah yang didapat. Itu yang kedua ya. Tadi yang pertama absensi, yang kedua tugas rangkuman, yang ketiga tugas soal latihan, dan yang keempat ini masalah pengiriman tugas. Nah, ini masih banyak sekali, banyak yang pengiriman tugasnya telat. Padahal Ibu sudah mendeadline. Biasanya ini Ibu yang paling, kayaknya nih seni budaya yang paling longgar ya. Masalah penugasan, masalah pengiriman tugas ini yang paling longgar, seni budaya. Kenapa? Biasanya Ibu memberikan tugas hari ini, dikumpulkannya minggu depan. Kalau guru yang lain, tugas hari ini kerjakan hari ini, dikumpulkan hari ini. Tapi untuk Ibu selalu memberikan kelonggaran waktu, tapi kepercayaan itu masih disia-siakan. Ya, masih ada di antara kalian yang tugasnya telat. Ya, itu tadi Ibu bilang, sampai hari ini selesai PTS pun tugasnya masih belum dikirim. Ya, jadi tolong kita kerjasamanya. Ibu mengingatkan, sering sekali Ibu, mungkin Ibu termasuk guru yang bawel ya, selalu di grup itu. Kenapa Ibu membuat grup khusus untuk seni budaya? Yaitu takutnya kalian malu setiap saat Ibu tagih, jadi kita punya grup sendiri ya. Nah, itu tolong diperhatikan. Terus Ibu minta tolong ke setiap KM-nya, untuk teman-temannya yang belum masuk di grup seni budaya, tolong dimasukkan semua. Jadi informasinya tidak setengah-setengah. Itu ya. Nah, itu untuk evaluasi di bab 1. Nah, nanti di bab 2 juga tidak akan jauh beda. Tugas-tugasnya, apa yang Ibu berikan, tolong diperhatikan lagi. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah tuntas mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, dengan sudah disiplin, terus tugas-tugasnya juga rapi. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Ada suatu penghargaan dari Ibu, dari guru khususnya untuk anak-anak yang rajin. Dan untuk anak-anak yang belum, Ibu tidak menyimpulkan kalian tidak rajin ya, mungkin kalian belum ya.
Semoga dengan adanya video ini kalian lebih giat lagi belajarnya. Oke, jika kalian malu bertanya kepada ibu, silahkan, kalian punya teman, silahkan gunakan grup itu untuk bertukar pikiran. Silahkan ya Bu, saya mau saya kurang mengerti, kurang jelas. Silahkan bertanya ke ibu, tapi ada jamnya, ada waktunya. Ketika malam hari, khususnya kalau sudah maghrib, biasanya ibu telat untuk menjawab, atau biasanya tidak sama sekali ibu jawab. Ya, kenapa? Karena waktu kerjanya ya sampai sore. Ya, kalian juga kan waktu istirahatnya ya malam. Ya, jadi jangan sampai disalahgunakan. Kalau malam ya istirahat, siangnya silahkan kalian bebas mau bertanya apapun. Kalau ibunya memang tidak sibuk, karena apa? Karena ibu juga tidak hanya melayani kalian di kelas 7. Banyak juga kelas 8 yang memang suka ada yang bertanya ke ibu. Nah, itu jadi tolong diperhatikan lagi ya tadi evaluasinya apa saja. Oke. Nah, untuk praktek, nah ini juga tolong diperhatikan ya. Untuk praktek kedepannya, ketika ibu sudah menentukan alat dan bahan serta objeknya, ikuti sesuai. Jangan sampai kejadiannya di praktek pertama menggambar flora fauna ya. Ibu sudah berikan objek gambarnya, ya, ibu sudah menyuruh kalian di buku gambar menggunakan pensil 2B ya. Yang sudah sesuai ibu ucapkan terima kasih, berarti kalian sudah mengikuti peraturannya. Nah, ini masih ada yang menggambarnya di buku tulis, objek gambarnya tidak sesuai dengan apa yang sudah ibu berikan. Nah, itu tolong diperhatikan lagi ya. Itu juga termasuk penilaian untuk ibu. Ya, tolong diperhatikan lagi. Yang namanya sesuatu itu pasti ada resikonya. Kalian mau belajar, kalian mau pintar, otomatis resikonya kalian harus mau belajar. Kalian masuk ke SMP 1, otomatis kalian harus mau bekerja keras. Itu ya. Makanya ibu selalu bilang, anak SMP 1 itu tidak ada yang tidak disiplin. Ya, anak SMP 1 itu harus mau mengejar, entah itu mengejar prestasi akademik, non akademik, ya, harus disiplin dalam setiap hal. Ya, nah itu jadi ibu minta tolong sekali lagi, ayo kita kerjasama. Ketika kalian baik, otomatis ibu akan memberikan yang lebih baik untuk kalian. Ya, tapi ketika kalian jahat, ya. Contoh kecilnya, ketika kalian jahat, ya ibu juga akan lebih jahat dong. Ya, jadi ada timbal baliknya. Oke. Nah, untuk evaluasi ini ibu cukupkan. Mudah-mudahan kalian bisa memperbaikinya yang lebih baik. Yang sudah baik bisa lebih baik lagi. Yang masih kurang baik bisa lebih baik lagi. Ya, diperbaiki. Kita bertemu lagi mungkin nanti setelah PAS ya. Ibu akan adakan lagi evaluasi setelah nanti PAS. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.